We once had a teacher, the teacher of teachers. Satu di antara tugas orang tua adalah bersikap adil dalam memberi kepada anak. Kadang orang tua itu karena hal tertentu kemudian menyayangi anak A atau anak B melebihi anak yang lain. Memberi perhatian yang lebih kepada si C atau si D dibandingkan yang lain. Nah, ini tentu saja ketika anak lebih dari satu ya. Dan Masya Allah, anak yang banyak itu kan karunia yang baik, karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Maka bersikap adil kepada anak-anak kita itu bagian dari amanah Allah kepada para orang tua. Terus bagaimana bersikap adil ini? Datanglah seorang sahabat Rasulullah SAW kepada beliau ya. Karena sahabat ini mendapatkan hadiah yang tidak didapatkan oleh anak-anak yang lain. Dalam riwayat yang lain yang datang adalah ayah dari anak ini, namanya Bashir, Nu'man bin Bashir. Tadi sahabat yang pertama dari Nu'man punya bapak namanya Bashir. Bashir ini atas keinginan dari istrinya itu diminta untuk meminta fatwa, kepada Rasulullah SAW. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemberian sang bapak ini kepada Nu'man, yaitu memberikan seorang budak di saat yang sama tidak memberikan kepada yang lainnya. Maka oleh Rasulullah SAW ditanya, apakah engkau memberikan kepada anak yang lain? Kata Bashir, mboten, tidak. Apakah engkau mengharapkan mereka semua berbakti kepadamu? Nggih, iya. Maka kata Rasul, maka aku tidak menyepakatimu, aku tidak mau meridhoimu. Kenapa? Karena ketika seorang bapak memberikan satu hadiah kepada satu anak dan anak yang lain tidak mendapatkan, apa yang terjadi? Anak akan timbul iri hati. Si bapak ini loh, bapak ini memberikan kepada kakak atau kepada adik, kenapa aku enggak? Nah, ketidakadilan ini tidak boleh terjadi dalam sesuatu yang tampak dan zahir, seperti memberikan hadiah. Maka ketika sang bapak memberikan hadiah kepada anak, maka bapak harus bersikap adil dengan memberikan hadiah yang sama. Maka di kalangan para ulama, pemberian hadiah ini pada dasarnya itu harus sama. Sampai nanti ada sebab-sebab yang membolehkannya berbeda. Jadi umpamanya, bapak punya anak 3. Kemudian sang bapak ini pulang dari luar kota membawa hadiah. Maka hadiah ini haruslah pada jenis, kalau perlu jenisnya sama, jumlahnya sama kepada masing-masing anak. Kalau memang tidak ada alasan khusus, maka hadiahnya diusahakan sama untuk anak-anak tersebut. Beda ceritanya ketika anak ini memiliki kondisi tertentu. Umpamanya ada anak yang memiliki kondisi khusus. Diceritakan oleh para ulama, umpamanya anak ini cacat. Maka anak yang cacat ini tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak yang normal. Atau anak-anak kita atau anak-anak Anda ini ternyata tingkat pendidikannya berbeda. Umpamanya satunya SD, satunya sudah SMP, satunya sudah kuliah. Maka tentu uang saku untuk anak SD berbeda dengan anak kuliah. Maka uang saku diberikan sesuai kondisi dan keperluan masing-masing anak. Oh, kalau yang kuliah uang sakunya tentu lebih banyak karena pemakaiannya juga berbeda dengan anak yang SMP. Begitu pula nanti berbeda dengan anak yang SD. Atau kalau ada di antara Anda yang punya anak TK, tentu uang sakunya beda dong antara anak yang masih TK dengan anak yang sudah SMP atau apalagi yang sudah kuliah. Nah, maka tanpa ada alasan yang khusus, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk sama dalam memberi kepada anak. Agar apa? Agar anak-anak ini tidak timbul rasa persengketaan, tidak timbul iri hati karena melihat orang tuanya memberikan sesuatu yang berbeda kepada dirinya dan kepada kakak atau adiknya.
Pemberian yang sama memudahkan insya Allah orang tua bersikap adil. Bahwa mungkin orang tua punya perasaan tertentu kepada si anak ini beda dengan si anak itu, silahkan. Itu sudah manusiawi, tetapi dalam wujud yang fisik orang tua tidak boleh membeda-bedakan. Baik dalam memberikan maupun bahkan dalam panggilan. Karena pernah jamaah sekalian, ada seorang sahabat ketika yang datang anak laki-laki dicium baru dipangku. Tapi ketika yang keluar adalah anak perempuannya, anak perempuan ini tidak dicium, langsung dipangku. Maka Rasulullah SAW menegur sahabat ini. Kenapa? Karena meskipun hanya sekedar ciuman, tetapi menunjukkan bahwa sang bapak ini tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Kenapa hanya anak laki-laki yang dicium di keningnya? Kenapa anak perempuan tidak? Maka sikap adil dalam memberi ini sampai kepada urusan yang kelihatannya sepele. Mencium anak, cara memanggil anak, mengusap anak, sampai masalah pemberian. Menjadi boleh berbeda kalau ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh din ini. Maka semoga sikap adil Anda sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu kepada anak-anak membawa mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala dan berbakti kepada orang tuanya yang itu Anda. Dan dengan itu insya Allah menjadikan kita semua, Anda beserta anak-anak Anda, berkumpul di surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Muallim, he was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind.